Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Pascal dan penerapannya pada dongkrak hidrolik. Apa itu hukum Pascal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih mengerti mengenai hal tersebut, kita saksikan video berikut dulu ya. Halo sobat semua, Mr. Klik mau cerita nih. Tadi Mr. Klik pergi ke tempat cucian mobil. Jika kamu perhatikan, ada sebuah alat yang mengangkat sebuah mobil dengan sangat mudah, hanya dengan membuka keran. Apakah keran itu berisi air? Atau malah berisi udara? Perlu kalian ketahui, alat ini dinamakan dengan pompa hidrolik. Pompa hidrolik mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Mengapa demikian? Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat? Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya, salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan video mengenai hukum Pascal dan animasinya dan penerapannya pada dongkrak hidrolik. Kalau kita gambarkan skema dari dongkrak hidrolik itu bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, berdasarkan hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Itu artinya kalau secara matematis bisa kita tuliskan P1 sama dengan P2. Artinya tekanan pada piston 1 itu akan sama dengan tekanan pada piston 2. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Nah, kita substitusikan ke rumus yang pertama tadi sehingga didapatkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F1 itu adalah gaya yang diberikan pada permukaan piston 1. F2 adalah gaya yang diberikan pada permukaan piston 2. A1 luas permukaan 1 dan A2 adalah luas permukaan 2. Agar lebih mengerti, kita lihat contoh soal berikut ya. Nah, kalau ada sebuah dongkrak hidrolik seperti ini, diketahui berat mobil yang akan diangkat pada gambar tersebut adalah 15.000 Newton. Nah, luas permukaan piston 1 50 cm kuadrat. Dan luas permukaan piston 2 2500 cm kuadrat. Berapakah gaya minimal yang harus diberikan pada piston 1 untuk mengangkat mobil tersebut? Nah, dari soal tersebut diketahui F2 yaitu 15.000 Newton, A1 50 cm kuadrat, dan A2 2500 cm kuadrat. Yang ditanya adalah berapa gaya yang diberikan pada permukaan 1, itu F1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Berdasarkan rumus tekanan hukum Pascal tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tinggal kalian masukkan yang diketahui di soal ya. F1 belum kita ketahui, kita tuliskan F1.
A1-nya 50 cm² sama dengan F2-nya 15.000 Newton per A2-nya 2.500 cm². Nah, bisa kalian selesaikan dengan kali silang sehingga dapatkan hasil akhirnya itu adalah 300 Newton. Nah, apa maksudnya di sini? Dengan gaya sebesar 300 Newton diberikan pada piston 1, kamu bisa mengangkat beban sebesar 15.000 Newton pada piston 2. Itulah kenapa luas piston pada tuas kendali di pompa hidrolik itu lebih kecil dibandingkan luas piston pada pengangkat bebannya. Gunanya adalah agar gaya yang kecil diberikan pada tuas kendali bisa menghasilkan gaya lebih besar pada beban. Oke, untuk membuktikan kalian udah paham atau belum, coba diperhatikan soal-soal berikut ya. Nah, kalian kerjakan di bukunya berdasarkan rumus yang sudah diberikan tadi. Ada 2 soal ya. Perhatikan apa yang diketahui, yang ditanya, dan cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat video berikut. Hukum Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobilmu bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil loh. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada 2 piston sebelumnya. Yang kedua adalah penerapan dari hukum Pascal, yaitu mesin hidrolik. Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi, yaitu di tempat cucian mobil ataupun bengkel-bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, penerapan yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ada 3 dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya masih banyak lagi penerapan dari hukum Pascal.